Saya lihat muka kalian kok asing. Kalian sekolah di sini bukan? Belum, saya baru mau daftar. Mau daftar. Maksudnya ini ya, mau sekolah di NW, sama NW. Kalau boleh tahu kalian dari mana? Dari dekat sini belakang. Oh, belakang. Pas Kamu dari saya mana? dari Penggilingan. Oh, dari Penggilingan. Pengen sekolah di NW, SMA, ini SMA NW. Ustaz, saya mau Apa? nanya dong tentang NW. Kan saya baru nih masuk NW. Iya. Ustaz, Iya. NW itu apa sih? Oh, NW. NW itu singkatan. NW artinya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon artinya kebangkitan tanah air. Ada SMA NW, ada SMP NW, ada SD NW. Ini namanya SMA NW Jakarta, karena di tempat lain juga ada SMA. Jadi NW itu singkatan dari Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu adalah bahasa Arab, artinya apa? Kebangkitan tanah air. Paham? Berarti ini NW bukan cuma di Jakarta doang ya Ustaz? Iya, NW itu besar. NW itu ada di mana-mana. Di Lombok ada, di Jakarta ada, di Bekasi ada, di Kalimantan ada, Sulawesi, Banten ada, di mana sudah. Ini saya mau nanya Ustaz. Iya. Kan kalau saya kemarin kesini nih Ustaz, ada terpampang foto yang itu maaf saya mau nanya siapa Ustaz? Kalau boleh tahu. Oh, kiai itu banyak di sini. Yang Ada namanya Sutadi Foto. Nah, kalau yang di sini yang kamu lihat foto yang kayak syekh atau foto biasa? Ya, kalau kayak syekh itu pendiri pertamanya. Itu namanya Maulana Syekh, namanya Sultanul Aulia, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid NWDI, NBDI, dan NW. Jadi pertama beliau dirikan itu NW di Lombok. Di Lombok. Kemudian beliau itu mendidik santrinya dengan baik. Santri-santri mereka yang hebat, yang militan, itulah yang bergerak menyebarkan NW kemana-mana. Termasuk NW di Jakarta ini. NW di Jakarta ini dipegang sekarang oleh murid Syekh Zainuddin Abdul Majid. Namanya Kiai Haji Muhammad Suhaidi, beliau yang sekarang jadi ketua yayasannya. Dia ini namanya Yayasan Mi'rajus Subyan Nahdlatul Wathon. Di bawahnya ada apa? Ada SMA NW, itu kepala sekolahnya namanya Ibu Yuli Sofiati. Wakilnya Ustadz Safaruddin. Nama lengkapnya Ibu Yuli Sofiati SPD MM, itu kepala sekolahnya. Wakilnya namanya besok kalau kalian masuk Ustadz Safaruddin SAG. Jadi pendiri pertamanya itu adalah seorang yang soleh, Maulana Syekh. Nah, namanya Syekh itu berarti orang yang memiliki kedalaman ilmu agama yang luar biasa. Beliau itu termasuk pahlawan nasional. Pahlawan nasional pas pemerintahan Presiden Jokowi. Pada tahun 2017. Beliau lahir di Lombok. Yang namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid, beliau lahir di Lombok, yaitu namanya Kampung Pancor. Jadi kalau kalian ke Lombok tuh Pancor, udah terkenal tuh Pancor tuh, udah orang kenal. Bilang aja Pancor, siapa aja kenal. Kenapa orang kenal banyak? Karena di situ banyak madrasah. Di antara di situ terkenal madrasah NW di Pancor itu. NW, jadi lebih terkenal NW, singkatannya NW. Beliau Syekh Zainuddin Abdul Majid lahir di Pancor tanggal 20 April tahun 1908. Kemudian beliau wafat juga di Pancor tanggal 21 Oktober 1997. Paham? Beliau termasuk satu-satunya pahlawan nasional dari Lombok NTB. NTB itu Lombok tuh bagian dari NTB. Jadi itu luar biasa. Kalian bangga, kalian tuh syukur kepada Allah sekolah di Nahdlatul Wathon karena didirikan oleh orang yang soleh, orang yang alim, berilmu banyak. Kemudian beliau termasuk pahlawan nasional. Kenapa dia jadi pahlawan nasional? Karena beliau termasuk orang yang memiliki jasa besar dalam penumpasan
penumpasan penjajah Jepang yang ada di Lombok dulu. Sampai-sampai adiknya namanya Haji Faisal, beliau meninggal syahid karena ikut menumpas penjajahan di Jepang. Jadi kalau kalian tahu namanya Nahdlatul Wathon, pengen tahu lebih lanjut namanya Nahdlatul Wathon, bisa kalian lihat bukunya banyak sekarang. Ada namanya Visi Bangsa Religius. Kalian ke perpustakaan aja. Jadi di sini ada perpustakaan Nahdlatul Wathon ada di bawah. Nah, kalau kalian sudah masuk ke situ baca-baca. Banyak buku biografi tentang Syekh, tentang bagaimana siapa Syekh itu. Jadi ada juga namanya di NW itu Hizib Nahdlatul Wathon. Hizib itu adalah buku wirid, buku bacaan keseharian orang Nahdlatul Wathon, jamaah Nahdlatul Wathon. Wirid itu wirid hizib itu, doa buku hizib itu sudah terkenal, apalagi di masa penjajahan Jepang. Dulu di masa Jepang, kalau kalian tahu bagaimana perang hizib itu. Jadi di masa penjajahan Jepang dulu banyak madrasah ditutup. Kenapa? Khawatir Jepang itu kalau madrasah ini semua bisa menghambat perkembangan Jepang. Akhirnya ditutup, termasuk NW mau ditutup. Ketiga itu gencar penutupan madrasah. Maka Malaysia menginstruksikan supaya banyak membaca hizib. Besok kalian akan kenal namanya hizib. Kalian besok udah masuk ada namanya buku hizib, buku doa hizib yang biasa kita baca setiap Jumat. Biasa di lapangan baca setiap Jumat. Dari SD, SMP, SMA semua kita bareng-bareng baca. Itu masa Jepang itu ganasan Jepang, beliau suruh banyak-banyak baca hizib. Jadi banyak-banyak wirid. Hizib itu buku wirid, pada wirid banyak. Sehingga apa yang terjadi? Madrasah sekian banyaknya ditutup. NW termasuk salah satu madrasah yang tidak ditutup oleh penjajah Jepang. Kenapa? Itulah kelebihan dari doa-doa yang dibaca di situ. Makanya di situ banyak-banyak baca. Jadi Maulana Syekh itu ulama besar. Beliau dulu sekolah di Salatiyah Mekah. Beliau dapat prestasi yang luar biasa, selalu juara. Dari kelas sekian diloncat-loncat kelasnya. Besok kalian lebih tahu tentang Malaysia di pelajaran ke-NW. Jadi di SMA Nahdlatul Wathon ada namanya pelajaran ke-NW, mengenal NW lebih dalam. Disitulah besok kalian diajar oleh gurunya. Itu gurunya itu namanya Ustadz Ahmad Madani. Dia akan mengajarkan kalian besok kalau sudah masuk. Jadi paham Nahdlatul Wathon? Itulah yang dimaksud dengan Nahdlatul Wathon, artinya kebangkitan tanah air. Jadi disuruh orang, ayo bangkit dong, masa penjajah jihad, bangkit. Jadi untuk membangkitkan semangat orang biar ikut berjuang melawan penjajah. Nahdlatul Wathon, bangkit tanah air. Jadi waktu itu yang ikut perang bukan saja tentara, santri, beliau ikut perang. Maka tidak sedikit sampai beliau meninggal. Karena memang beliau mengajak untuk jihad melawan penjajah Jepang. Itu namanya Nahdlatul Wathon. Kalau sekarang nggak ada Jepang, Nahdlatul Wathon kebangkitan tanah air, bangkitkan tanah air kita ini melalui Nahdlatul Wathon. Makanya Nahdlatul Wathon itu mendirikan banyak sekolah. Dulu ada namanya NBDI. NBDI itu Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, itu yang pertama-tama didirikan oleh Maulana Syekh. Kemudian ada namanya NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, itu yang pertama-tama. Jadi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Kalau Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau disingkat dengan NBDI itu untuk perempuan. Kalau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah disingkat dengan NWDI itu biasa untuk laki-laki. Itu awal-awal di situ. Namanya itu NWDI dan NBDI. Apa itu NWDI? Ingat nggak tadi? Oh, Diniyah Islamiyah. Kalau NWDI? Oh, NBDI apa? Banat Diniyah Islamiyah. Kalau NBDI untuk siapa? Yaitu sekolah untuk perempuan. Kalau NWDI sekolah untuk laki-laki. Sampai sekarang
Ada sekarang itu, jadi beliau juga dikenal, kalau perlu kalian ketahui, namanya Abul Madaris wal Masajid. Supaya kalian tahu. Abul Madaris wal Masajid artinya Abul Madaris bapak madrasah. Kenapa Maulana Syekh? Jadi panggilan beliau itu Maulana Syekh. Kalian Maulana Syekh, Tuan Guru Pancor, disebut yang Maulana Syekh karena dia itu seorang syekh keilmuannya yang banyak tentang agama. Disebut dia itu Tuan Guru Pancor karena berasal dari Pancor kampungnya itu. Maulana Syekh Tuan Guru Pancor itu nama masyhurnya. Dulu waktu muda disebut Tuan Guru Bajang juga beliau. Kenapa? Kamu kenal Tuan Guru Bajang sekarang yang di YouTube itu? Nah, itulah cucu beliau. Dulu sebelum beliau, Maulana Syekh juga namanya Tuan Guru Bajang. Apa itu Tuan Guru? Tuan Guru itu Kiai Bajang. Kenapa Maulana Syekh disebut Kiai Bajang? Karena dari muda dia itu sudah menguasai ilmu agama yang luar biasa. Jadi baru dikatakan Tuan Guru muda setelah beliau lulus ujian. Jadi pulang dari Mekah, beliau dites oleh kiai-kiai besar di Lombok itu. Setelah lulus, ini layak dikatakan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang bahasa kita Tuan Guru muda. Tuan Guru hebat, masih muda sudah Tuan Guru. Karena biasanya Tuan Guru itu tua, tapi ini muda Tuan Guru, maka disebut dengan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru masih muda. Beliau dulu Maulana Syekh itu Tuan Guru Bajang. Kenapa? Keilmuannya yang luar biasa beliau. Dia namanya itu Maulana Syekh, terus kadang-kadang Tuan Guru Pancor. Kalian ingat nggak siapa nama masyhurnya dulu? Nama masyhur Syekh Zainuddin Abdul Majid siapa? Maulana Syekh, terus Tuan Guru Pancor. Yang dulu waktu muda apa sebetulnya? Tuan Guru Bajang. Tuan Guru kalau sekarang tuh Kiai Bajang. Ya, orang berilmu agama masih muda namanya Kiai Bajang. Nah, tadi apa saya ingin sampaikan kepada kalian tuh? Tentang Maulana Syekh. Ada yang belum kalian pahami tentang Maulana Syekh? Sudah paham? Jadi kalian harus bersyukur karena sekolah di tempat yang didirikan oleh orang alim, karena paling tidak di situ ada keberkahannya, namanya berkah dari manusia. Kalau sekarang yayasannya itu, ketua yayasannya namanya siapa tadi? Kiai Haji Muhammad Suhaidi. Beliau juga dari Lombok, murid dari Maulana Syekh. Siapa nama kepala sekolah SMA? Ibu Yuli Sofiati. Ibu Yuli Sofiati. Siapa nama wakil kepala sekolah SMA? Ustaz Safuddin SAG. Apa kepanjangan dari NW? Baik, itu sekilas. Besok kalau kalian ingin lebih tahu lebih lanjut, kalian akan pelajari namanya pelajaran ke NW. Intinya bersyukur kalian sekolah di Nahdlatul Wathon, karena Nahdlatul Wathon NW itu didirikan oleh orang yang alim dan berilmu tinggi. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kan saya anak baru. Ya. Saya belum tahu fotonya Tuan Guru itu Maulana Syekh kayak gimana. Oh, foto Maulana Syekh. Foto Maulana Syekh coba kalian bangun, coba kasih pintar kelihatan. Ya. Ada hal-hal yang perlu bisa kalian sing lagi. Oke. Ya. Oh ini Mbak,
dan lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan ada